asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur-rasulah la'allakum turhamun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para ibu-ibu sekalian, beserta santri misi Islam yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan di siang hari yang cukup cerah, cukup panas, kita masih bisa duduk di majelis ini dalam rangka ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan cuaca ini tidak mempengaruhi niat kita untuk selalu menjalankan kewajiban apa yang telah diperintahkan dan dicontohkan Rasulullah SAW, khususnya kewajiban thalibul ilmi yang sudah rutin setiap Jumat siang ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswatun hasanah Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, dan juga kepada kita sekalian sebagai umatnya, yang sudah tentu kita akan selalu mengikuti contoh-contoh beliau dalam seluruh aspek kehidupan sampai nanti kita kembali kepada Allah. Jamaah Jumat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk kesempatan siang hari ini sengaja saya berikan fotokopi hadis. Kalau tidak salah pada sebulan yang lalu juga saya berikan fotokopi hadis yang sebulan lalu judulnya adalah tidak boleh iri kecuali kepada dua hal. Ya, masing-masing saya berikan tiap hari. Iri pertama, apabila melihat seseorang diberikan ilmu, bisa baca Quran, dia baca Al-Quran ini pagi maupun malam, dia sempatkan Al-Quran menjadikan bacaan keseharian dia. Kalau kita melihat seperti itu, perlu iri. Kok bisa mereka seperti itu? Padahal terlepas daripada kehidupannya, baik yang kaya maupun juga miskin, ada mereka orang-orang yang rutinitas tadarus tadabbur Quran. Tersulah kita perlu iri seperti itu. Nah, berdasarkan hadis pada sebulan lalu, tinggal bagaimana ibu-ibu atau kalau santri-santri sudah terbiasa murojaah, ya, tinggal kita sebagai jamaah harusnya sudah terbiasa Al-Quran selalu di hadapan kita, bahkan sudah punya target sekian, satu bulan kali paling tidak khatam Quran. Kalau dalam pribadi kita sudah terbiasa seperti itu, maka bersyukurlah kita. Artinya waktu-waktu yang diberikan oleh Allah kita manfaatkan, bisa bernilai amal soleh. Yang kedua, kata Rasulullah, kita boleh iri
Melihat seseorang diberikan harta oleh Allah, kemudian hartanya dia infakkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Rasulnya. Hartanya untuk infak, untuk sedekah jariah, untuk anak yatim, orang miskin yang sakit. Kalau kita melihat orang seperti itu, kok bisa? Kita harus iri. Karena masing-masing kita manusia pasti diberikan rezeki oleh Allah, terlepas sedikit banyak. Itu sebagai mengingatkan pada kesempatan sebulan lalu hadis yang saya sampaikan seperti demikian. Sekarang silakan tolong diberikan, tolong santri berikan kepada ibu. Ibu apa santri ya. Dan masing-masing santri satu untuk mewakili kelas 2, kelas 3, 4, 5, 6 dan pengabdian. Ambil 6 untuk santri. Masing-masing kelas 2, 3, 4, 5, 6 pengabdian satu mewakili. Kalau satu-satu nanti nggak bagian. Cukup mewakili per kelas saja. Sisanya berikan kepada ibu-ibu. Lagi untuk santri KFI kelas 2, 3, 4, 5, 6 dan pengabdian cukup mewakili masing-masing satu orang. Maaf. Sebagai bahan nanti Satu doang. Udah. para muhadharah bisa dijadikan kajian ya, bahan kajian yang kita sampaikan. Sudah? Masing-masing satu. Dan saya berikan gratis, nggak bayar. Kalau lebih silakan dipegang di situ, mungkin masih ada yang di luar belum sampai ya, nanti berikan. Dan andai kata nanti masih banyak ibu-ibu yang datang nggak bagian, ya resiko. Ya, kenapa belakangan datangnya? Coba duluan, pasti dapat bagian fotokopinya. Udah? Baik, ibu dan para santri sekalian, saya bacakan matan hadisnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala wujibatin nar bisawati wujibatil jannatu bil makan. Itu ada harokat dua yang benar dikasrokan ya, taknya dikasrokan yang benar. Memang aslinya sukun, tapi karena bertemu dua mati maka dibaca kasrotannya. Mohon diperhatikan ibu ya. Jadi aslinya memang taknya dibaca sukun. Kalau dibaca sukun apa adanya maka tidak bisa dibaca, maka aturannya dibaca kasroh ya. Dah bu. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, neraka dikelilingi dengan syahwat atau hal-hal yang menyenangkan nafsu. Itu isi neraka. Kemudian sedang surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi oleh nafsu. Ya, jadi setiap manusia diberikan nafsu oleh Allah. Tinggal mau diarahkan kemana nafsunya. Apakah nafsunya diarahkan mau ke neraka? Silakan. Apakah awal nafsunya diarahkan ke surga? Silakan. Tentunya kita sebagai orang-orang beriman pasti kalau ditanya mau tidak masuk neraka nantinya, pasti jawabannya nggak mau. Saya hakul yakin pasti nggak mau jawabannya.
semiskin-miskinnya pasti nggak mau. Ya, karena sudah pasti neraka itu tidak ada tempat yang nikmat, pasti mencelakakan semuanya. Begitu juga kalau ditanyakan ibu dan santri, mau nggak masuk surga? Pasti mau. Yang kaya pengen masuk surga, yang miskin juga mau. Ya, jadi sekali lagi tinggal mau kemana arah nafsu kita ini. Nah, Allah ingatkan, lihat Al-Qurannya, Allah ingatkan kepada kita, setiap manusia sebagian besar diberikan harta oleh Allah dan diberikan juga anak. Ya, kalau harta pasti diberikan, hanya terkadang manusia tidak diberikan keturunan. Ya, fakta yang terjadi, kalau manusia baik yang kafir apakah beriman pasti diberikan harta. Tapi kalau anak tidak semuanya diberikan oleh Allah. Faktanya sampai hari ini ada rumah tangga sudah puluhan tahun tidak diberikan anak. Ada Bu? Lihat dalam surat Al-Kahfi sudah berapa Al-Kahfi Bu? 14, pengambilan karena masih belasan. Entah kalau sudah puluhan. Saya maklum Ibu kalau lupa ya, faktor usia. Kadang-kadang yang muda juga lupa, santri itu tanya yang muda ya. Surat 18 ayatnya 28. Surat Al-Kahfi ayat 28. Afwan, tolong baca santri pengabdian dengan suara yang keras dan sebagus mungkin suaranya. Pengabdian tidak sama sekali ada? Keluar semua? Baik, kalau nggak ada KMB kelas 6. Ada yang dikirim banyak juga. Ada 12 kan di sini. Dia nggak ada 30 ya? 30 gimana kalau di sini? Yang ngajar orang aja. Ini kalau nggak salah ya. Ayat berapa tuh? 8. Oh, salah ayatnya. 46. Palu Bu. Dan anak-anak adalah bagian Ya Allah. tapi mengutarakan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi Sudah temu semua Bu? Surat Al-Kahfi ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banun, harta dan anak-anak.
semuanya itu kata Allah zinatul hayatid dunia, sebagai perhiasan kehidupan dunia. Orang-orang yang masih normal, ya, akalnya masih normal, itu pasti dia senang baik yang namanya harta dan anak-anak. Beda kalau orang itu sudah nggak normal, ya, nggak butuh harta, dia nggak butuh anak-anak. Dia jalan kemana-mana, nggak tahu apa, sudah tidak normal. Mami. Tapi untuk kita yang alhamdulillah sampai setua ini masih diberikan normal oleh Allah, masih mau makan minum, ya, kata Allah, harta dan anak-anak itu adalah perhiasan. Kelak-kelak tuh bisa kita bosan, bisa jenuh, jadi dunia ini tidak ada yang abadi, semuanya perhiasan. Hanya secara kasat mata enak, kata orang miskin enak ya jadi orang kaya, oh pengen apa aja bisa, kata orang miskin. Kata orang kayanya enak ya jadi orang miskin, kenapa? Tidurnya bisa nyenyak. Biasanya kalau orang kaya, ya, dengar suara apapun di rumahnya itu langsung kaget. Jangan-jangan ada yang rampok mobil saya ini, jangan-jangan ada yang masuk ke rumah. Begitu nggak Bu? Tapi kalau orang miskin, suara apapun nyenyak tidurnya. Apa mau diambil? Nggak ada yang mau diambil. Punya motor juga motor tua, ya. Jadi semuanya serba kasat mata, menyangka enak. Nah, justru kata Allah, bagaimana harta dan anak-anak ini bisa wabaqiyatul sholihat khair inda rabbik. Bagaimana harta yang sedikit banyakkah, anakkah bisa menjadi bekal akhirat kita yang baik. Itu harusnya yang kita pahami, ya. Di balik harta dan anak-anak kita ini bisa nggak menjadi bekal akhirat. Contoh, alhamdulillah sampai hari ini, ya, peluang kita untuk infak dan sedekah jariyah nggak pernah habis, terus mengalir. Apalagi melihat bangunan kita belum rampung semuanya. Untuk orang yang beriman, ya, ini jadikan peluang emas. Kapan lagi? Mumpung saya masih hidup, masih sehat, laksanakan kewajibannya. Kenapa? Untuk bekal akhirat. Karena kita pasti bakal mati. Yakin Bu bakal mati? Kemungkinan kita yang hadir di sini, ya, ada mungkin bulan ini terakhir kita ngaji, ada mungkin tahun ini kita terakhir ngaji, kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah laksanakan kewajiban tadi, kaitannya dengan harta dan anak-anak, alhamdulillah
kita sudah punya bekal akhirat. Alhamdulillah di antara ibu ya, sebagian besar anak-anaknya di pesantren semua, laki dan perempuan. Kenapa? Bukan karena gratisnya, tapi bagaimana menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, itu tempatnya di pesantren. Kalau anak-anak kita di luar pesantren, repot, susah ngaturnya. Dari segi sholatnya, kenapa lingkungan itu lebih besar pengaruhnya daripada kita? Maka ibu-ibu yang masih punya anak-anak di luar pesantren, hati-hati, jaga dengan baik, karena kita pengen anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan toleran. Kita pun pengen punya sodako jariah. Kan kata Nabi, hadis ini sering sampaikan, ijamatan ibnu Adam in kota amaluhu. Apabila mati anak Adam, putus amalnya. Ila min salasin, kecuali 3. Nah, silakan Bu. Dari yang 3 ini kita sudah punya belum? Pertama, sodako jariah. Sudah punya belum sodako jariah nih? Bu, sudah punya sodako jariah belum? Tempatnya ada itu sodako jariah, itu bangunan tuh. Sodako jariah besar boleh, kecil boleh, yang penting kita rutinitas. Kan masing-masing kita diberikan harta oleh Allah. Buktinya setiap hari kita makan minum. Yang kita makan minum itu dari Allah. Ya, makanya ayo segera, kalau yang belum punya sodako jariah, kesempatan sekarang ini. Serahkan sodako jariah berapapun nominal. Karena kita umur nggak tahu. Jangan sampai nanti nunggu nanti. Kalau emas saya sudah 3 kilo baru sodako jariah umpamanya. Ada emasnya 3 kilo Bu? Jangan nunggu banyak, infak sedekah tuh, walaupun sedikit, yang penting kata Allah rutinitas. Jangan nanti saya kalau udah punya rumah sendiri baru infak. Sekarang kan masih kontrak. Jangan Bu, ya, karena banyak orang-orang yang masih kontrak, dia bisa rutin infak sedekah. Pada kesempatan entah berapa bulan lalu saya sudah berikan hadisnya, bagaimana istri yang soleha yang namanya Asma binti Abu Bakar, yang suaminya namanya Jubair. Asma ini hanya mengandalkan uang belanja suami. Ada nggak kita nih ibu-ibu yang mengandalkan suami? Bisnis bukan, dagang enggak. Kata Asma, ya Rasulullah, bagaimana nih? Saya dikasih uang belanja oleh suami sekian ratus ribu umpamanya kalau ukuran sekarang. Kan nggak mungkin suami ngasih uang belanja 20 ribu, ya. Kan nggak mungkin zaman sekarang ini. Dikasih 100 ribu, ya Rasulullah, boleh nggak sebagian saya sodakokan? Kata Asma. Apa jawab Rasulullah? Mas Tatoti, silakan menurut kesanggupan kamu. Jadi istri yang cerdik, istri yang beramal soleh, dia tidak akan habiskan semua uang belanja diberikan suami, dia sisihkan untuk infak atau sedekah. Tuh Bu, ya, ini contoh seorang istri yang soleha, uang belanja diberikan suami tidak habis untuk tabungan speed tank.